أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Bagus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya nikmat itu amat sangat banyak dan tidak ada di antara kita yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Terlebih lagi di kesempatan kali ini kita mendapatkan nikmat yang besar, yaitu kita bisa hadir dalam majelis ilmu, duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita berkumpul di tempat seperti ini, maka insya Allah di sana Allah akan memberikan ampunan kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Dan demikian juga para malaikat akan menaungkan sayapnya dan mereka mendoakan untuk diberikan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikannya untuk kita semuanya. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari tafsir surat Al-Mulk. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 16 sampai dengan ayat ke-19 dari surat Al-Mulk, yang mana di akhir ayat ke-19 kita mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menanyakan kepada kita apakah kita tidak melihat tentang burung, yang mana burung itu tetap bisa terbang dengan mengempakkan sayapnya atau mengatupkan sayapnya yang berada di atas kita. Maka tentu itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kembali kepada kita melalui firman-Nya dari ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadha alladzi kuntum bihi tad'un. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dari firman yang kita baca ini. Amin. Para jamaah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menanyakan kepada kita. Setelah di ayat sebelumnya Allah menanyakan tentang burung, maka di sini Allah menanyakan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, yang maknanya bahwasanya siapakah yang dia itu bisa menjadi jundun itu ya tentara gitu ya, ataukah siapakah lagi yang dapat menjadi tentara bagimu. Tentunya tentara ini ya tugasnya adalah melindungi. Yang surukum, yang tentara itu bisa menolong kalian min dunir rahman, dari selain Allah yang maha pengasih. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu hanyalah berada dalam ghurur, tertipu, tipu daya. Amman hadzal ladzi, ataukah siapakah lagi yang yarzuqukum, bisa memberikan rezeki kepada kalian, in amsaka, jika dia menahan rezekinya. Balajju fi utubi wa nufur, bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan mereka itu menjauhkan diri dari kebenaran. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam dua ayat ini tadi, ayat 20 21 itu, Allah berfirman kepada orang-orang musyrik yang mereka itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang musyrik pada zaman dulu, mereka itu juga minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka berharap mendapatkan rizki dan minta rizki itu juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bahwasanya apa yang dilakukan orang-orang musyrik pada masa jahiliyah itu adalah suatu hal yang mungkar, suatu hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini adalah bentuk pengingkaran kepada perbuatan dari orang-orang yang mereka itu minta tolongnya kepada selain Allah, minta rizkinya kepada selain Allah. Kalau di zaman sekarang ada nggak kira-kira orang yang minta tolong ataupun minta rezeki kepada selain Allah? Ada nggak? Ya, contohnya misalnya kayak gimana? Ya kalau misalkan gini ya, ketika kita minta tolong kepada barang-barang yang gaib, benda-benda yang tidak bisa kita lihat. Misalkan kita lewat jembatan yang katanya angker gitu ya, atau melewati tempat yang dikatakan angker. Biasanya orang itu minta tolongnya kepada siapa? Hah?
nyuwun sewu Mbah, putune badhe lewat. Emang itu mbahnya siapa gitu ya? Boleh nggak kayak gitu? Itu termasuk minta tolong kepada selain Allah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi itu termasuk minta tolong kepada selain Allah. Nah, ukurannya kayak gimana sih? Kalau misalkan kita minta tolong kepada selain Allah itu misalkan minta tolong kepada temannya gitu, boleh nggak misalkan? Saya mau ke sana, saya nggak tahu jalannya, tolong antarkan saya minta tolong, boleh nggak seperti itu? Boleh. Jadi minta tolong itu memang kepada sesuatu yang bisa menolong. Kalau kita minta tolong kepada teman, kepada orang yang kita tahu bahwasanya dia bisa menolong kita gitu kan, dia memiliki kemampuan untuk menolong kita, maka itu boleh sekedar kemampuan dia kan gitu ya. Tapi kalau misalkan minta tolong di luar kemampuan daripada orang yang kita mintain, kan kita juga nggak bisa kan. Nah di sini maka kemudian kalau kita minta tolong kepada barang yang gaib, ya selain manusia itu, selain yang bisa kita lihat gitu. Mungkin sesama manusia saja kalau nggak kita melihat orangnya, nggak ketemu orangnya atau nggak bisa bertemu langsung dengan orangnya, kita juga nggak boleh minta seperti itu kan. Misalkan kita sekarang di sini gitu kan, minta-minta kepada orang yang ada di luar negeri, minta tolong saya gitu, kan nggak mungkin gitu kan. Nah itu seperti itu juga kan tidak dibenarkan. Nah, termasuk juga minta tolong kepada tadi misalkan barang-barang yang gaib itu tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan itu hanya minta kepada Allah saja. Ya. Nah, yang benar bagaimana kalau misalkan kita melewati tempat yang asing, tempat yang baru, kemudian kita di sana itu kok merasa mungkin takut ada sesuatu yang mengganggu kita. Apakah seperti tadi? Ya, dulu di masa jahiliyah itu, di masa jahiliyah ketika mereka itu misalkan rombongan dagang itu kan jalan melewati gurun pasir gitu ya. Terus mereka singgah di sebuah lembah gitu kan untuk istirahat untuk apa. Apa yang mereka lakukan? Ya sama seperti itu. Jadi mereka permisi kepada sing bausane lembah ini, saya tinggalkan ini ada oleh-oleh apa gitu kan, taruh di situ gitu. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak diganggu mereka. Masih ada nggak seperti itu sekarang? Ya. Itu zaman jahiliyah sudah ada. Dan itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, terus bagaimana kemudian caranya kalau kita mendapati yang seperti itu, kata Rasulullah SAW? Ya kalau kita singgah di tempat yang baru, ya tempat yang belum kita ketahui, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan doa, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan semua makhluk. Jadi berlindungnya kepada Allah gitu ya, yang memiliki kalimat yang sempurna. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus kalau misalkan sudah seperti ini, praktek di zaman jahiliyah sudah ada. Terus koreksi dari Rasulullah juga sudah ada. Apakah kemudian sekarang kita masih boleh mengamalkan praktek jahiliyah? Ya tentunya tidak ya. Jadi jangan kemudian kita mengamalkan yang jahiliyah itu. Sudah dilarang sama Rasulullah dan sudah diganti dengan amalan yang lebih baik. Nah, sehingga di sini Allah bertanya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman. Ataukah siapa lagi yang bisa kalian jadikan tentara untuk menolong kalian daripada selain Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Jadi kalau ada seperti ini berarti ya tidak ada lagi yang bisa kita jadikan penolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya kan tadi Allah menyatakan aman hadzalladzi yarzuqukum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan firman Allah Ta'ala ini ya, jadikan di situ yang pertama tentang siapakah yang bisa kita jadikan tentara untuk menolong kita.
Ayat berikutnya yaitu tentang siapa yang bisa memberikan rezeki kepada kita kalau Allah sudah menahan rezekinya. Kan gitu. Nah, terkait dengan dua ayat itu, Allah menggabungkan antara pertolongan dan rezeki. Nah, ketika Allah menggabungkan seperti ini menunjukkan bahwasanya memang seorang manusia sebagai hamba itu sangat butuh kepada orang yang bisa melindungi dia dari kejahatan musuh-musuhnya. Demikian juga seorang hamba itu juga butuh rezeki untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Dan yang bisa mendatangkan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dialah zat yang maha memberikan rezeki, zat yang maha kuat, dan zat yang maha kokoh. Sehingga termasuk kalau kita menjadi orang yang cerdas, orang yang berilmu, maka tentunya kalau kita minta tolongnya kepada zat yang maha kuat, bukan minta tolong kepada zat yang lemah. Kan tidak masuk akal ya, tidak masuk logika gitu kan. Kalau kita minta tolong kepada zat yang lebih lemah daripada kita, kan gitu. Ya. Demikian juga ya, nggak masuk akal juga kalau misalkan ada orang yang minta kepada orang yang tidak bisa memberikan, kan gitu. Minta sesuatu kepada orang yang nggak bisa memberi, kan nggak ada hasilnya gitu kan. Makanya kalau kita memiliki ilmu dan kita memiliki kecerdasan, tentunya kalau kita minta tolong, ya minta tolong kepada Yang Maha Kuat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta rezeki juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya para jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dalam hal seperti ini, ya dalam hal minta rezeki seperti ini itu ya sampai sekarang pun ya yang viral di TV-TV ataupun di media-media itu kan sekarang itu kan juga banyak ya orang yang masih minta rezekinya itu kepada gunung, ya dikenal dengan gunung pesugihan gitu ya, atau juga minta rezeki kepada gua-gua, ya minta rezeki kepada kuburan-kuburan keramat gitu. Nah, yang seperti itu bagaimana? Boleh nggak? Jelas nggak boleh ya. Itu termasuk usaha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada hasilnya? Kok mereka berhasil jadi orang sukses? Kok berhasil jadi orang kaya? Ya, sejatinya memang takdirnya Allah sudah menjadikan dia itu akan menjadi orang yang kaya meskipun tanpa jalur itu kan. Karena pada kenyataannya dari sekian banyaknya orang yang minta-minta di sana, yang berhasil berapa? Kan cuma dihitung jari kan gitu ya. Enggak, bahkan banyak yang tidak berhasil. Ya. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita lanjutkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menahan rezeki dari seseorang atau dari suatu kaum, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan rezeki kepada mereka. Contohnya ya tentu sangat banyak ya, sangat banyak contoh-contoh bagaimana ketika Allah itu menahan rezeki ya dari seorang hamba gitu ya. Ya misalkan kalau di dalam Al-Quran kita melihat misalkan ada kaum Saba ya. Kaum Saba itu mereka memiliki tanah yang sangat subur ya, tanah yang sangat subur karena mereka memiliki ya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan untuk bisa mengelola sebuah bendungan ya. Jadi ada sungai kemudian dibikinkan bendungan gitu ya. Lalu di sana mereka bisa hidup makmur dengan hasil-hasil pertanian yang mereka hasilkan dari dari pertanian yang mereka usahakan itu. Tetapi kemudian mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di surat Saba ayat 16 misalkan fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya hukumannya adalah maka kami kirim kepada mereka banjir besar yang menghancurkan bendungannya itu. Ya, para jamaah, kita tahu kan, ya kalau banjir-banjir di kita aja gimana yang terjadi kan, ketika ada banjir itu habis semua kan gitu ya. Nah, dari zaman dulu tapi lebih parah lagi kan gitu. Apa yang terjadi di masa dulu yang itu menjadikan mereka habis semuanya, tidak bisa ya sampai kemudian tidak bisa bangkit lagi lah gitu. Jadi bangsa yang hancur. Ya. Contoh lain misalkan ketika Nabi Yusuf di penjara, ya. Lalu kemudian Al-Aziz penguasa di sana mimpi kan gitu ya. Mimpi ya mereka ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 sapi yang kurus-kurus gitu ya. Kemudian semua jadi kering gitu. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, yang terjadi bahwasanya di masa 7 tahun pertama itu mereka akan mengalami musim yang sangat subur, hasilnya sangat banyak. Ya, maka kata Nabi Yusuf adalah itu agar mereka tidak boros, tidak berpoya-poya, tetap disimpan kecuali sedikit saja yang dimakan gitu. Lalu setelah itu apa? Setelah itu Allah akan menurunkan paceklik kepada mereka, sehingga ya paceklik itu akan menghabiskan hasil selama 7 tahun itu juga selama 7 tahun berikutnya kering gitu kan, tidak ada hasil tanaman yang menghabiskan semuanya kecuali yang memang yang sudah mereka simpan itu. Lalu akan datang lagi masa yang lebih berat daripada itu, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan makan. Maka itulah yang terjadi bahwasanya ketika Allah itu ya yang bisa memberikan kesuburan kepada mereka Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga Allah juga bisa menahan ya kekeringan atau menahan rezeki kepada mereka dengan memberikan kekeringan. Contoh lain misalkan ya nanti kalau kita sudah sampai surat Al-Qalam kita akan melewati di situ ya. Kisahnya pemilik kebun yang mana mereka memiliki tanaman kebun yang siap panen. Ya. Tapi karena mereka ini ya maunya itu pelit gitu ya, tidak mau berbagi dengan orang lain, mereka berencana dengan bisik-bisik itu kepada sesama mereka, pokoknya kita berangkatnya malam-malam saja, jangan terang-terang, nanti orang-orang miskin itu pada kumpul, pada minta kita panenin malam-malam saja. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di ladangnya, sampai di kebunnya semuanya habis, tidak bersisa kan gitu ya. Ya, sehingga mereka merasa, loh ini kita tersesat ini kan gitu. Itu Allah berikan dalam surat Al-Qalam ya. Jadi ya seperti itulah para jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kalau Allah itu sudah menahan rezeki dari seseorang, nggak ada yang bisa memberikan rezeki kepada orang tersebut. Ya. Sehingga tadi Allah menyatakan ammalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Jadi siapakah lagi yang bisa memberikan rezeki kepada kalian kalau dia Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menahan rezekinya. Ya. Nah, sudah diingatkan seperti ini, ya, tetap saja, apakah kemudian orang kafir itu mau percaya? Tidak. Mereka mengatakan apa dikatakan Allah Subhanahu balaju, bahkan mereka terus menerus wa nufur. Ya, mereka terus menerus menyombongkan diri, mereka terus menerus melarikan diri dari kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran itu. Ya. Sehingga hal itulah yang kemudian menjadikan mereka itu membangkang, mereka itu ya berpaling dari kebenaran, mereka itu ya kemudian tidak mau mengikuti kebaikan. Ya akhirnya sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka. Balaju fi udumyu wa nufur. Lalu kemudian Allah menanyakan lagi, afa man yamshi mukibban ala wajhi, apakah kemudian orang yang dia itu berjalannya itu tertelungkup di atas wajahnya, ahda amman yamshi sawiya, apakah mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan dengan tegak ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk kita. Allah mengibaratkan
orang-orang yang mereka tidak mau beriman, orang-orang yang kafir itu diibaratkan dengan orang yang berjalan dengan cara apa? Berjalannya itu dengan wajah. Kalau orang umumnya kan berjalan dengan kaki kan gitu. Nah, ini berjalan dengan wajah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini diibaratkan seperti orang kalau dia berjalan, jalannya itu mukanya lihatnya ke bawah terus, menunduk. Sehingga apa yang terjadi? Kalau orang itu jalan nggak lihat ke depan, lihat cuma ke bawah gini aja, ya, itu kira-kira jalannya gimana? Nabrak-nabrak kan gitu ya. Bahkan ketika ada lubang pun terjerumus kepada lubang kan gitu ya. Nah, dan biasanya kalau orang yang sudah tertunduk seperti itu biasanya orang apa? Orang yang menyesal kan gitu ya. Nah, inilah keadaan orang kafir nanti di akhirat seperti itu. Mereka menyesal. Ya. Di dunia mereka diberikan seperti itu. Jalannya tertunduk, bungkuk gitu kan, tidak bisa melihat ke depan, tidak tahu arah, sehingga juga jalannya itu sesat, dia bingung, nggak tahu harus kemana gitu kan. Ini yang terjadi ibaratnya kepada orang-orang kafir. Meskipun mereka seakan-akan itu menjadi orang yang paling kaya di dunia, orang-orang yang paling sukses di dunia gitu kan, tapi pada hakikatnya mereka nggak tahu jalan hidup. Ya, mereka nggak tahu kebenaran. Mereka berada dalam kebatilan. Nah, sedangkan orang yang beriman, yang mereka berada di jalan yang lurus, maka Allah mengibaratkan seperti orang yang berjalan tegak. Orang yang berjalan dengan ya sempurna, lurus, sehingga dia tahu mana jalan yang harus dilewati, mana ini tembok, mana ini lubang, dia bisa tahu. Dan kemudian dia jalannya dengan selamat. Ya. Maka demikianlah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengibaratkan mereka di dunia seperti itu. Nah, ini juga nanti akan menjadi kenyataan di akhirat. Di akhirat nanti ya, orang-orang kafir mereka akan benar-benar diseret di atas mukanya. Jadi mereka itu nanti ketika digiring ke neraka jahanam, mereka itu jalan di atas mukanya nyeret di tanah. Walidzubillah ya, nggak bisa kita bayangkan. Imam Ahmad pernah ditanya ya, gimana orang kok bisa berjalan di atas mukanya gitu ya? Ya, maka kemudian beliau menjawab bahwasanya Allah yang bisa menjadikan orang itu berjalan di atas ya, di atas kaki, maka dia juga bisa menjadikan orang berjalan di atas wajahnya. Itu nanti di hari kiamat. Ya. Jadi keadaannya orang-orang kafir beneran nanti di hari kiamat mereka akan diseret ke neraka itu dengan kondisi berjalan di atas wajah. Wajahnya berada di bawah. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'annya, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratal jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu beserta teman-temannya, ya teman-teman sejawat mereka, wa ma kanu ya'budun, dan juga apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu tunjukkanlah mereka kepada jalannya neraka jahim. Sehingga Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita bahwasanya makna ayat ini diantaranya adalah mukibban itu adalah orang yang jatuh tersungkur di atas wajahnya. Kalau bahasa Jawa itu jelungup gitu ya, delosor ya. Jadi jatuh mukanya ya kena lantai gitu ya. Kalau Imam Qatadah, beliau mengatakan bahwasanya orang kafir itu selama hidup di dunia mereka tenggelam dan tersungkur dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai akibatnya ya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat juga akan membangkitkan mereka dalam keadaan yaitu tersungkur juga dengan wajah berada di bawah. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari
rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berjalan dengan mukibban itu adalah orang yang berjalan dengan ketika berjalan di dunia itu tanpa petunjuk. Ya, mereka tidak bisa melihat mana jalan yang benar. Mereka tidak mengetahui arah kanan, arah kiri. Ya karena kepalanya menunduk gitu kan. Mereka nggak tahu ini jalan ke utara, ke selatan atau ke timur, ke barat, mereka nggak tahu. Ya. Karena dia tidak dapat melihat jalan di depannya. Maka itulah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka nanti pada hari kiamat ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sikap yang demikian. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Dan dia yang menjadikan bagi kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Akan tetapi apa? Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit di antara kalian yang bisa bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Di ayat yang lainnya wa qalil min ibadiyas syakur. Amat sedikit dari hamba itu yang pandai bersyukur. Jadi para jemaah, di sini Allah menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada, kita menjadi ada. Dulu ya, ketika sebelum menjadi manusia, bahannya saja itu mungkin orang jijik kalau menemukannya kan gitu ya. Karena itu adalah termasuk ya mungkin barang yang tidak baiklah dilihat gitu ya. Nah, akan tapi kemudian ketika sudah menjadi manusia seperti kita sekarang ini, lalu kemudian Allah menyempurnakan kita ini semuanya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa memahami sesuatu. Tapi pada kenyataannya, apakah kemudian yang Allah berikan kepada kita ini sudah menjadikan kita itu bisa menjadi orang yang benar? Kan masih banyak ya di antara kita dan orang sekitar kita itu yang justru malah salah kan dalam menjalani hidup ini. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita gunakan ya semua nikmat yang Allah berikan tadi, baik itu penglihatan, pendengaran, ya pikiran kita, hati kita, itu kita gunakan untuk senantiasa ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya naudzubillah ya, bahkan banyak orang diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan pikiran, tapi justru malah menjadi orang yang sombong, melihat orang lain dengan remeh, membanggakan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan dengan apa yang Allah berikan, itulah kita bersyukur. Bersyukur itu dengan hati kita. Kita meyakini bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur dengan lisan kita, yang mana semua yang datang kepada kita akui dengan lisan kita, kita memuji Allah, ya kita ucapkan alhamdulillah bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu kemudian dengan anggota badan kita gunakan ya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk semakin mendekatkan diri, semakin menjadi hamba yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya mata, para jemaah, kalau Allah berikan kepada kita penglihatan, kira-kira dalam sehari penglihatan kita itu untuk melihat yang baik dengan melihat yang buruk banyak mana? Ya.
Ya paling tidak ya jangan sampai kemudian kita gunakan untuk melihat sesuatu yang haram gitu ya. Nah, untuk bilang min dzalik. Ya kalaupun melihat sesuatu yang mubah ya masih baik lah, tapi gunakan sebaiknya ya untuk melihat hal-hal yang positif. Ya. Melihat apa? Membaca Al-Qur'an, ya, melihat mushaf atau ya membaca ya karya-karya para ulama, kitab-kitabnya para ulama, membaca ya ilmu yang manfaat, atau kalau misalkan nonton kajian ya, nonton atau untuk melihat kajian-kajian kan banyak sekarang disebar di media kan gitu, bukan melihat hal yang lain. Kalau misalkan ada pendengaran, digunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengar taklim, ya, mendengar nasihat, mendengar tilawah Quran gitu ya. Bukan kemudian mendengarkan hal-hal yang naudzubillah ya, apa itu misalkan hal-hal yang hal-hal yang maksiat, misalkan seperti musik ya, atau juga hal-hal yang adu domba, namimah, atau juga misalkan mendengarkan ngerasani gosip gitu ya, maka itu dilarang yang seperti itu. Jangan digunakan pendengaran untuk hal-hal yang maksiat. Baik. Lalu kemudian Allah berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah, dialah yang menyebarkan kalian di muka bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan kembali. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala dulu itu kan awalnya kita cuma satu, Nabi Adam. Dari Nabi Adam, bapak kita, kemudian diciptakan pasangannya itu Ibunda Hawa. Dari mereka berdua kemudian lahirlah banyak keturunan, dan kemudian sampai sekarang menyebar ke seluruh penjuru muka bumi ini. Ya. Kita memiliki ya bentuk yang beda-beda ya, meskipun sama-sama manusia, ada yang tinggi, ya ada yang pendek, ada yang istilahnya warna kulitnya coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah gitu ya. Semuanya beda-beda. Lalu kemudian bahasanya juga beda-beda. Lalu ya wajahnya juga beda-beda. Siapa yang bisa menjadikan semuanya berbeda? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menjadikan kita ini menyebar di muka bumi dengan segala macam ragam dan ya perbedaan yang ada, maka Dia juga mampu untuk nanti mengumpulkan kita kembali di padang mahsyar. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya juga kita nanti akan dikumpulkan kembali. Artinya bahwasanya setelah Allah menjadikan kita semua menyebar di muka bumi ini, ya tentunya untuk memakmurkan bumi, yang namanya Allah menciptakan kita sebagai khalifah, memakmurkan bumi ini. Maka tentunya di sana juga kita harus mengisi dalam aktivitas kita dengan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan diminta untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi tentang bagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang adanya hari kita nanti akan dibangkitkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Ketika Allah mengabarkan seperti ini, apakah kemudian semua manusia langsung percaya? Apakah kemudian semua orang langsung percaya, beriman gitu dengan ayat-ayat seperti ini? Tidak, ya tidak. Jadi kalau tadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, nanti semua akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik akan mendapatkan balasan pahala kebaikannya. Orang yang berbuat jahat, berbuat kekufuran, nanti akan mendapatkan balasan siksaan di akhirat. Ini disampaikan seperti itu. Apakah kemudian orang-orang kafir langsung percaya? Tidak. Sampai kemudian Allah mengabadikan dalam surat ini, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, kapan sih? Kapan yang kamu ancamkan itu loh, kapan terjadinya? Kalau memang kamu itu orang yang benar, kalau memang omongan kamu ini benar, buktikan kapan itu terjadi.
Pernah para jamaah mendengar ada orang seperti ini ketika diingatkan gitu kan? Ya ada yang ngomong, Allah cuma ngomong tok, kalau bukti ini kan gitu ya. Dibilangin nggak percaya, malah nantang-nantang. Wes lang kene tekakno iku. Ya diingatkan malah nantang-nantang seperti itu. Ya. Jadi ini tentunya adalah sikap dari orang kafir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, mata hadal wa'ad, kapan ancaman ini? Ya, kapan ancaman ini datangnya? Ingkutum, sedikit kalau kamu memang orang yang benar, datangkan saja sekarang, nggak takut kok saya. Ini adalah ucapan orang-orang kafir ya. Maka ketika ada yang tanya seperti itu, apa jawaban kita? Allah mengajari itu jawabnya. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, dan juga kita umatnya kalau mendapati orang seperti itu, bahwasanya innamal ilmu indallah. Yang tahu ilmunya kapan kiamat itu terjadi, kapan adanya pembalasan terjadi, itu hanya Allah. Ya. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Nah terus, kenapa kamu ngomong-ngomong seperti itu? Kalau memang itu kamu nggak tahu kapan terjadinya? Wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi aku cuma ngingetin kamu. Itu nanti pasti ada, pasti terjadi. Kapan ya nggak tahu. Tapi namanya hari kiamat pasti terjadi. Hari pembalasan pasti ada. Makanya kamu juga jangan berbuat kufur, gitu loh. Ini Rasulullah saya seperti ini para jemaah. Jadi beliau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugasnya beliau hanya menyampaikan wa innama ana nadhirum mubin. Ya. Nah, dari seperti ini para jemaah, kalau memang Nabi tugasnya seperti itu, apakah kemudian juga Nabi bisa memaksa orang untuk menerima hidayah? Tidak bisa ya. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi hanya menyampaikan, mengajarkan yang benar seperti ini, yang seperti itu salah. Nah, makanya kemudian kalau ada orang yang menerima, itu adalah termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang yang mereka itu suka nantang-nantang seperti itu, maka kok kemudian tiba-tiba datang beneran bahwasanya mereka nanti ada pada hari kiamat, apa yang terjadi? Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Jadi maka mereka ketika melihat azab itu sudah datang mendekat kepada mereka, maka mereka itu wajahnya menjadi buruk, mereka ketakutan dengan hal seperti itu, ya. Dan dikatakan kepada mereka, ini loh, ya, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini loh yang kalian dulu inginkan, yang kalian minta-minta untuk didatangkan tuh ini, datang sudah sekarang, ya. Kalau sudah seperti itu, ya yang terjadi bahwasanya mereka ya ketakutan dan mereka itu sangat-sangat, ya, di dalam ayat yang lain disebutkan sampai mukanya membiru gitu kan, karena saking takutnya gitu, ya. Jadi itu para jemaah bahwasanya kalau memang kita menyampaikan kebenaran seperti ini, ya sebagaimana di awal tadi ya, ketika misalkan masih ada orang-orang yang dia itu mungkin masih minta-mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya apakah itu minta keselamatan, apakah itu minta rezeki ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingatkan bahwa itu enggak benar itu kan. Terus itu nanti ya kalau seperti itu nanti akan mendapatkan hukuman di akhirat gitu. Perbuatan seperti itu akan diancam. Kok malah nantang-nantang seperti itu? Apa sih kamu cuma ngomong aja, itu dari dulu mbah-mbah kita juga seperti ini gitu. Mbah moyang kita juga seperti ini, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu kan. Mereka ya sukses semua gitu. Nah, kita jelaskan bahwasanya ya kami hanya menyampaikan kebenaran itu seperti ini, yang seperti itu salah ya.
Nah, kalau mereka mau menerima, itu termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum menerima, ya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kalau memang masih ada yang seperti itu. Baiklah para jemaah, ya mungkin seperti ini dulu yang bisa kita kaji di malam hari ini dari surat Al-Mulk ini sampai ayat ke-27 ya. Soal tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa kita selesaikan surat Al-Mulk ini. Tapi dari sini para jemaah mungkin ada yang bisa memberikan sedikit faedah yang bisa diambil dari kajian malam hari ini. Apa faedah yang diambil dari kajian malam ini? Minta perlindungan hanya kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah. Yang lain? Gimana? Bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik ya, tidak memasukkan Allah Subhanahu dengan yang lainnya. Yang lain mungkin ada tambahan? Apa faedah yang diambil dari kajian malam ini? Dari ibu-ibu boleh? Ya, beriman dengan adanya hari pembalasan. Baik, tentunya masih banyak lagi lah ya faedah-faedah yang sudah disampaikan, yang mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita pelajari ini dari firman-firmannya ini menjadi petunjuk hidup kita dan benar-benar menyelamatkan kita dari kesesatan dan menjadikan kita benar-benar bisa sampai ke surganya kelak. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد